Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi, dan mata kuliah Akuntansi Biaya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem biaya standar. Next. Di sini ada saya, Mutia Hanifah, dengan NIM 210204015. Saya Kidal Toharo dengan NIM 2102043023. Dan saya Fazrul Rahman Amaliki dengan NIM 2102043013. Saya Aryadi Arni dengan NIM 21020043012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi, dan mata kuliah Akuntansi Biaya. Kami, kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang sistem biaya standar. Di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, yaitu Mutia Hanifah dengan NIM 210204015. Saya Kidal Toharo dengan NIM 21020430023. Dan saya Fazrul Rahman Amaliki dengan NIM 21020043013. Saya Aryadi Ardi dengan NIM 21020043012. Yang pertama, ada biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang seharusnya jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah ini, asumsi kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lain tertentu. Ada dua komponen biaya standar. Yang pertama, yaitu ada standar fisik, yaitu kuantitas standar dari input per unit output. Yang kedua, ada harga standar, yaitu biaya standar atau tarif standar per unit atau input. Manfaat biaya standar. Yang pertama itu, ada sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Yang kedua, sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada sistem biaya standar yang menyajikan analisis penyimpangan baik biaya sesungguhnya dari biaya standar memungkinkan melaksanakan pengelolaan mereka dengan prinsip kelainan atau expectation principle. Next. Menetapkan standar. Menghitung standar memerlukan standar fisik. Ada dua jenis standar fisik. Yang pertama itu ada standar dasar, yaitu tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual, atau serupa dengan angka indeks yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil berikut. Yang kedua ada standar sekarang, yaitu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada standar aktual yang diperkirakan, yaitu mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Ada standar normal, yaitu mencerminkan tingkat aktivitas dan efisien normal. Dan ada standar teoris, yaitu mencerminkan tingkat aktivitas dan efisien maksimum. Ya, selanjutnya ada kelemahan biaya standar. Tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel. Meskipun dalam jangka waktu pendek, keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Next. Prosedur penentuan biaya standar, yaitu ada biaya bahan baku standar. Terdiri atas yang pertama, ada masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. Yang kedua itu ada harga per satuan
fisik tersebut atau disebut dengan harga standar. Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan yang pertama itu ada penyelidikan teknis, yang kedua itu ada analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan, ada dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu, dan ada juga dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Harga standar pada umumnya ditentukan dari daftar harga pemasakan, katalog, dan atau informasi yang sejenisnya dan informasi lain yang tersedia yang berhubungan dengan memungkinkan perubahan harga-harga tersebut di masa depan. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa sebagai berikut, yaitu harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Yang kedua ada harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Yang ketiga ada harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Harga standar bahan baku digunakan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian, mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya yang pertama ada biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah yang pertama, tata letak pabrik yang efisien dengan peralatan modern sehingga dapat dilakukan produksi yang maksimum dengan biaya yang minimum. Yang kedua, pengembangan staf perencanaan produksi, routing, dan scheduling agar aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penundaan dan kesimpang siuran. Yang ketiga, ada pembelian bahan baku direncanakan dengan baik sehingga tersedia pada saat dibutuhkan untuk produksi. Yang keempat, ada standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga proses produksi dapat dilaksanakan di bawah kondisi yang paling baik. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara 1. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua, membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. 4. Mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar 1. Perjanjian dengan organisasi karyawan, 2. Data upah masa lalu, dalam kurung rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, atau median dari upah karyawan masa lalu. Yang ketiga, penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Next. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Manfaat utama overhead standar ini yang meliputi untuk biaya overhead pabrik variabel dan tetap adalah untuk penentuan harga pokok produk perencanaan. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran atau kapasitas. Anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dan memperlakukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Jenis standarnya ada 4. Yang pertama ada standar teoritis. Disebut pula standar ideal, yaitu standar yang ideal dalam pelaksanaannya, sulit untuk dicapai. Standar teoritis digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama.
Jenis standar ini sekarang jarang dipakai. Yang kedua ada rata-rata biaya waktu yang lalu. Standar ini cenderung merupakan standar yang longgar sifatnya. Tetapi jenis standar ini kadang-kadang berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar. Yang ketiga, ada standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang. Di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. 4. Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Jenis ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Next. Analisis selisih biaya produksi langsung. Ada 3 analisis selisih biaya produksi langsung. Yang pertama ada model 1 selisih. Rumusnya ada ST sama dengan dalam kurung HST kali KST dikurang dalam kurung HS dikali KS, di mana TS adalah total selisih, HST adalah harga standar, KST adalah kualitas standar JKST, HS adalah harga sesungguhnya, KS adalah kuantitas sesungguhnya. Hasil perhitungan selisih diberi tanda L, selisih laba atau selisih yang menguntungkan, dan tanda R adalah selisih rugi. Kemudian model 2 selisih. Dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih harga adalah SH sama dengan dalam kurung HST dikurang HS, tutup kurung dikali KS. Ini adalah rumus perhitungan selisih harga, sedangkan rumus perhitungan selisih kuantitas adalah SK sama dengan buka kurung KST dikurang KS dikali HST. Di mana SH adalah selisih harga, sedangkan HST adalah harga standar, dan HS adalah sesungguhnya. Kemudian SK adalah selisih kuantitas atau efisiensi. KST adalah kuantitas standar, dan KS adalah kuantitas sesungguhnya. Contohnya ada BBB, kuantitas standarnya 100.000, sesungguhnya 90.000. Dan harga standarnya 500, sesungguhnya 550. Kemudian dipakai rumus selisih harga sama dengan 500 perak dikurang 550 dikali 90.000. Maka harga hasilnya adalah 4.500.000 dan mengakibatkan kerugian. Kemudian selisih kuantitasnya 100.000 dikurang 90.000 dikali 500. Hasilnya adalah 5 juta dan itu menyebabkan laba. Model 3 selisih. Terdiri dari 3 selisih, selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Terdiri 3 jenis hubungan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Yang pertama, harga dan kuantitas standar lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Adapun rumusnya, SH sama dengan dalam kurung KST dikurangin HS dikali KST, yaitu menghitung harga selisih. SK sama dengan dalam kurung KST dikurangin KS kali HST untuk menghitung selisih kuantitas. SHK dalam kurung HST dikurangin HS kali dalam kurung KST dikurangin KS untuk menghitung selisih gabungan. Contoh soal. Biaya bahan baku, kuantitas standarnya 90 kg, kuantitas sesungguhnya 100 kg, dengan harga standar Rp500, dengan harga sesungguhnya Rp550. HS HST Rp500, selisih harga dalam kurung Rp500 dikurangin Rp550 dikali 90.000 kg sama dengan Rp4.500. Selisih
HK sama dengan Rp500 dikurangin 550 dikali 90.000 dikurangin 100.000 sama dengan Rp500. Selisih kuantitas dalam kurung 90.000 dikurangin 100.000 dikali Rp500 sama dengan Rp5.000.000. Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi kuantitas sesungguhnya. Dengan rumus SH dalam kurung HST dikurangin HS dikali KS untuk menghitung selisih harga, SK dalam kurung KST dikurangin KS kali HST untuk menghitung selisih kuantitas. Biaya bahan baku kuantitas dengan standar 100.000 kg, lalu kuantitas sesungguhnya 90 kg dengan harga standar Rp500 dengan harga sesungguhnya Rp550. HS Rp550, HST dengan Rp500, selisih harga dalam kurung 500 dikurangi 550 dikali 90.000 sama dengan Rp4.500. Tidak ada selisih HK. Ada selisih kuantitas, yaitu dalam kurung 100.000 dikurangi 90.000 dikali Rp500 sama dengan Rp5.000.000. Next. Yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Adapun rumusnya HS dalam kurung HST dikurangin HS dikali KS, SK dalam kurung KST dikurangin KS dikali HST, dan seterusnya. Dalam model 3 selisih, rumus perhitungan selisih harga dan kuantitas dapat dilakukan dengan 3 cara tergantung dari kondisi tersebut. Yang pertama, jika harga standar dan dari kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya. Dan kuantitas sesungguhnya, model 3 selisih lebih teliti dalam membedakan selisih harga KKPD, manajer fungsi pembelian, dan selisih kuantitas kepada manajer fungsi produksi dibandingkan dengan mode 2 selisih. Next. Oke, langsung ke contohnya teman-teman. Di sini ada pakai remedi menggunakan sistem biaya standar, yaitu data biaya standar dengan biaya sesungguhnya dalam bulan Januari. Yaitu di sini ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kualitas standarnya untuk biaya bahan baku itu 400 unit dan tenaga kerja 1.000 jam. Kualitas sesungguhnya itu di bahan baku 5.000 unit dan tenaga kerja 2.000 jam. Harga standar 20 dan tenaga kerja 10. Harga sesungguhnya 15 dan harga tenaga kerjanya 20. Untuk mode satu selisih, ya di situ ada KST dikali HST dikurang dengan KS dikali HS. Nah, saya sama dengan Rp20 dikali 4.000 unit dikurangi Rp15 dikali 5.000 unit sama dengan 5.000 laba. Nah, selisih tenaga kerjanya TS sama dengan 10 dikali 1.000 jam dikurangi Rp20 dikali 2.000 jam sama dengan Rp30.000. 3.000 R rugi. TS biaya bahan baku dan tenaga kerja adalah 25.000 selisihnya. Kemudian 2 selisih HST dikurang HS dikali KS. Selisih kualitas bahan baku KST dikali HS. HS sama dengan Rp20 dikurangi 15 dikali 5.000 unit sama dengan 25.000. SK 4.000 unit dikurang 5.000 unit dikali 20 sama dengan 20 R. Biaya bahan bakunya sama dengan 5.000 L. Selisih biaya tenaga kerja ST sama dengan Rp10 dikurangi Rp20 dikali 2.000 jam.
2000 jam sama dengan 20.000 rupiah R. SEU SEU 1000 jam dikurangi 2000 jam. Dikurangi 2 jam dikali 10 rupiah sama dengan 10.000 rupiah. Atas biaya tenaga kerja sama dengan 30.000. Atas biaya bahan baku dan tenaga kerja sama dengan 25.000. Metode 3 selisih. SH 20.000 rupiah dikurangi 15 rupiah dikali 4.000 unit sama dengan 20 L. SK sama dengan 4.000 unit dikurang 5.000 unit dikali 15 rupiah sama dengan 15 R. 15 R. Tes biaya bahan baku sama dengan 5.000 L. Selisih biaya tenaga kerja. STU sama dengan 10 rupiah dikurang 10 dikurangi 20 rupiah dikali 1000 jam sama dengan 10 R. SW sama dengan 10 jam 1000 jam dikurang 2000 jam dikali 10 rupiah sama dengan 10 R. STUE 10 rupiah dikurangi 20 rupiah dikali 1000 dikurangi 2000 jam sama dengan 10 R. Biaya tenaga kerja sama dengan 30.000 rupiah. Biaya bahan baku dan tenaga kerja sama dengan 25 rupiah. Nah, langsung ke contoh 2-nya. Biaya bahan baku sama biaya bahan baku beratnya 5 kg dengan harga 1.000. Biaya tenaga kerja 20 jam bayarannya seharga 500. Sama dengan 10.000. Biaya overhead pabrik yang variabelnya 20 jam dengan harga 400 jadi 8.000. Biaya untuk tetapnya 20 jam dengan harga 300 itu 6.000, total 29.000. Nah, kapasitas produk per bulan direncanakan menjadi 5.200 tenaga kerja. Satu, yang pertama, jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.500 dengan harga 1.100. Jumlah produksi yang diproduksi dan selesai diproduksi dalam bulan Januari 2000 adalah 1.250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya sebagai berikut. Biaya bahan baku 1.050 kilo seharga 1.100 sama dengan 1.155.000. Biaya tenaga kerja 5.100 jam dengan harga 407 rupiah sama dengan 2.422.500. Biaya overhead pabrik seharga 3.650.000 rupiah. Nah, untuk biaya bahan baku beda selisihnya 1.000 dikali 1.200 unit dikurangi 1.100 dikali 1.050 sama dengan 195.000. Nah, model 2 selisihnya selisih harga biaya bahan baku HST yang dimana 1.000 dikurangi 1.100 dikali 150 kg dengan harga 105 selisih kualitas bahan baku 1.250 dikurang 1.050 dikali 1.000 sama dengan 200.000. Total selisih biaya bahan baku adalah 1.000. Total selisih biaya bahan baku sama dengan 95.000. Modal 3 selisih. Selisih biaya bahan baku yaitu ada 1.000 dikurang 1.100 dikali 1.050 kg sama dengan 105 rupiah. Selisih kualitas bahan baku 1.250 dikurang 1.050 dikali 1.000 sama dengan 200. Selisih harga kualitas biaya bahan baku dan total itu adalah 0. Total selisih biaya bahan baku adalah 95.000. Nah, biaya tenaga kerja yang model pertama hampir sama
cuman untuk beda kerangkanya saja. Ya, ada 500 dikali 5.000 dikurangi 475 dikali 5.100 dengan total 77.500. Kemudian dua selisihnya yaitu 500 dikurang 475 dikali 5.100 jam sama dengan 127.500. Selisih efisiensi UPA 5.000 dikurang 5.100 dikali 500 sama dengan 500. Total selisih biaya tenaga kerja langsung 77.500. Ada 3 selisih tarif UPA 500 dikurangi 475 dikali 5.000 jam sama dengan 125.000. Selisih efisiensi UPA 5.000 dikurangi 5.100 dikali 475 sama dengan 47.500. Selisih harga efisiensi upah itu 0. Total selisih biaya tenaga kerja langsung 77.500. Nah, biaya overhead pabrik yang modal satu selisih total biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 3.650.000. Nah, biaya overhead pabrik yang dibebankan 250 dikali 20 jam dikali 700 sama dengan 3.500. Total selisih biaya overhead pabrik 150. Ada dua selisih tersebut dipecahkan menjadi dua selisih sebagai berikut, yaitu selisih terkendali atau control variance. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.600, biaya overhead pabrik dengan kapasitas normal 5.200 jam dikali 300 sama dengan 1.560. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada jam standar 5.000 jam dikali 400, selisih terkendalinya sama dengan 90.000. Selisih volume tenaga kerja 5.200 jam kerja standar 5.000. Nah, selisih volumenya itu 200 jam. Tarif biaya overhead pabrik 300 per jam sama dengan selisih volume 60.000. Nah, itu ada 3 selisihnya. Selisih biaya overhead pabrik sebesar 150 tersebut dapat dipecahkan menjadi 3 macam selisih sebagai berikut. Selisih pengeluaran biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 3.650. Nah, biaya overhead pabrik tetap kapasitas termalnya itu 5.200 dikali 300 sama dengan 1.560. Jadi biaya overhead pabrik sesungguhnya 2.090. Nah, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya dianggarkan pada jam yang sesungguhnya dicapai 5.100 jam dikali 400 rupiah sama dengan 2.040. Nah, selisih pengeluarannya itu dikurang, jadi totalnya 50.000. Selisih kapasitas. Nah, kapasitas normal, kapasitas sesungguhnya kapasitas yang tidak terpakai itu ada 5.200 jam, 5.100 jam, yaitu 100 jam dengan tarif biaya overhead pabrik tetap sama dengan 300 per jam. Nah, selisih kapasitasnya 30.000. Nah, selisih efisiensi 5.000 jam standarnya 5.100 jam, selisih efisiensinya 100. Tarif biaya overhead pabrik yaitu 700 per jam. Selisih efisiensinya 70.000. Nah, metode 4 selisih. Nah, metode 4 selisih ini merupakan suatu perluasan pada 3 selisih yang di dalamnya selisihnya itu terpecah menjadi mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita masih masih belajar dan masih butuh banyak pelajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.